Saya akan berbicara sedikit tentang sejarah terbentuknya Alkitab, supaya kita punya dasar nanti di dalam memperbandingkan terjemahan-terjemahan Alkitab kita. Nah, sejarah terbentuknya Alkitab ini bermula dari kesadaran gereja mula-mula bahwa karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus itu harus dipelihara secara tertulis agar tidak terdistorsi oleh tradisi lisan yang mudah berubah. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus sudah ada Alkitab Perjanjian Lama. Ya, kitab Perjanjian Lama di zaman Tuhan Yesus itu sudah ada. Tetapi kitab Perjanjian Baru belum ada. Nah, di sini saya berbicara dalam konteks bahwa pada waktu itu Alkitab Perjanjian Lama sudah terkanonisasi dan sekarang tinggal Alkitab Perjanjian Barunya. Karena itu tadi saya mulai dengan sejarah terbentuknya Alkitab tadi, itu dalam konteks Alkitab belum ada Perjanjian Baru. Jadi bermula dari bahwa gereja mula-mula melihat bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang diawali di Perjanjian Baru ini harus dipelihara secara tertulis agar tidak terdistorsi oleh tradisi lisan yang mudah berubah. Kita tahu bahwa ketika orang menyampaikan satu narasi, satu berita, satu cerita, satu sejarah, maka bisa saja cerita, narasi tersebut bisa berkurang, bisa bertambah, bahkan kalau kita mendengarkan satu ungkapan yang modern ini ya, gosip ya, semakin digosok, semakin sip. Artinya bahwa ketika orang pertama menyampaikan sebuah narasi, maka narasi yang diterima oleh orang kedua itu bisa saja terdistorsi, bisa mendapatkan penambahan, bisa mendapatkan pengurangan. Lalu kemudian orang yang kedua ketika menyampaikan narasi yang sama ke orang yang ketiga, maka narasi dari sumber aslinya itu semakin terdistorsi. Semakin banyak lipatan orangnya yang menerima berita narasi, maka kemungkinan narasi tadi terdistorsi itu akan semakin besar. Nah, karena itu tadi disebutkan bahwa agar semua cerita, semua narasi, semua khotbah-khotbah Yesus, semua pengajaran-pengajaran Yesus, semua cerita sejarah tentang Tuhan Yesus Kristus terpelihara secara tertulis, karena kalau tidak tertulis, maka semua tadi bisa saja akan terdistorsi. Tradisi lisan tadi akan mengalami penambahan-penambahan, bahkan juga pengurangan-pengurangan. Karena itu harus mulai ditulis. Semua narasi, semua firman yang sudah terkumpul mulai dari zaman Perjanjian Baru. Nah, tulisan-tulisan rasuli itu kemudian muncul dalam konteks kebutuhan pastoral. Karena itu kemudian para rasul menuliskan itu. Bahkan juga teman dari para rasul menuliskan semua yang mereka dengar, mereka alami, mereka saksikan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ditambah juga dengan Perjanjian Lama. Maka ditulislah itu oleh para penulis kitab suci Perjanjian Baru. Nah, tulisan-tulisan rasuli itu muncul dalam konteks kebutuhan pastoral. Begitu juga dalam konteks kebutuhan apologetik dan juga dalam konteks liturgi. Dalam ketiga konteks ini, maka mulailah para rasul ini menuliskan tulisan-tulisan yang pada akhirnya kita yakini dan imani sebagai naskah kitab suci asli yang pertama yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan ini bukan satu proyek literer yang dirancang untuk menjadi kitab suci dalam pengertian formal. Pada waktu mereka menuliskan ini, mereka tidak bercita-cita bahwa tulisan yang mereka tulis itu nanti menjadi Alkitab, menjadi kitab suci. Tidak. Tetapi nanti di dalam perkembangannya,
tulisan-tulisan para rasul tadi dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja, lalu kemudian dikanonisasi, lalu kemudian terbentuklah Alkitab. Paulus menulis juga surat-suratnya kepada jemaat untuk meneguhkan iman, ya, memperingatkan terhadap ajaran palsu. Sementara Injil-Injil itu disusun oleh murid-murid atau saksi mata untuk menegaskan identitas Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Lalu kemudian kanonisasi dimulai secara alami, ya, ketika komunitas Kristen mengenali bahwa tulisan-tulisan tertentu memiliki otoritas ilahi, sejajar dengan kitab suci Ibrani. Jadi tulisan-tulisan para rasuli, sahabat-sahabat rasul, ya, itu ketika dibaca oleh orang Kristen awal, gereja mula-mula, mereka melihat bahwa tulisan-tulisan itu memiliki kesejajaran otoritas ilahi yang sejajar dengan kitab Perjanjian Lama, kitab suci Ibrani. Nah, kesadaran itu kemudian bertumbuh seiring dengan pekerjaan Roh Kudus yang meneguhkan kesaksian internal firman itu melalui kehidupan jemaat yang tunduk pada kebenaran Injil. Lalu kemudian proses pengakuan kanon itu tidak terjadi secara serentak, ya, melainkan bertahap sesuai dengan konteks geografi dan juga konteks teologi. Nah, pada akhir abad kedua, murid-murid para rasul itu seperti Irenaeus, Tertullianus, Origen telah mengenali 4 Injil kanonik yang otoritatif, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kemudian menolak Injil-Injil Gnostik yang muncul dari spekulasi teologi yang tidak memiliki dasar kerasulan. Jadi pada waktu itu ada banyak tulisan-tulisan lain, ya, selain Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Tetapi dari isinya itu ternyata tidak memiliki dasar-dasar kerasulan. Karena itu tulisan-tulisan lain dalam tanda petik yang memang sudah terpengaruh dengan pola pemikiran dan ajaran Gnostik itu akhirnya ditolak. Jadi tidak semua tulisan-tulisan pada waktu itu terpilih sebagai naskah asli dari kitab suci Perjanjian Baru. Lalu kemudian gereja menguji keaslian suatu kitab itu melalui 3 kriteria. Inilah dasar kriteria kanonisasi Alkitab. Yang pertama, bahwa naskah-naskah itu yang ditulis oleh para rasul harus memiliki sifat kerasulan, yaitu berasal dari atau dekat dengan para rasul. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang sifatnya berbau rohani, tapi tidak berasal dari para rasul, itu langsung sudah ditolak. Ya. Lalu kemudian sifat yang kedua atau kriteria yang kedua, yaitu kriteria ortodoksi, yaitu sejalan dengan ajaran iman yang benar. Tentu iman yang benar itu dalam pengertian ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus, oleh Rasul Paulus, dan oleh para rasul yang lain. Ya, ajaran iman yang seperti itu menjadi standar kriteria ortodoksi untuk menyaring salinan-salinan tulisan-tulisan pada waktu itu yang nanti akan menjadi cikal bakal dari kitab suci. Dan kemudian kriteria yang ketiga yaitu penerimaan umum di antara gereja-gereja mula-mula pada waktu itu. Lalu kemudian pada tahun 393 Masehi dalam Sinode Hippo dan tahun 397 Masehi Sinode Kartago, ya, Konsili Kartago, akhirnya meneguhkan daftar kanon Perjanjian Baru. Nah, daftar kanon Perjanjian Baru itu yang sebagaimana kita miliki sekarang, ya, sejalan dengan kesaksian Athanasius tahun 367 Masehi. Nah, proses ini bukan penetapan kuasa gereja atas firman, tetapi pengakuan gereja terhadap firman yang sudah memiliki otoritas yang diilhamkan. Di sini harus kita bedakan, ya.
Gereja tidak menetapkan firman Tuhan. Kalau kita berpikir gereja menetapkan firman Tuhan, seolah-olah bahwa Alkitab yang sekarang kita miliki itu adalah produk dari gereja dulu, gereja mula-mula. Gereja tidak memproduksi firman, tetapi gereja mengakui terhadap apa? Terhadap naskah-naskah yang memiliki otoritas firman pada waktu mereka diilhamkan untuk dituliskan. Ya, jadi kita harus bisa melihat perbedaan itu. Nah, kemudian dalam sejarah selanjutnya, teks Alkitab tadi disalin secara manual oleh para juru tulis dan para biarawan hingga sampai abad ke-15 dengan kesetiaan yang luar biasa. Meskipun kadang-kadang muncul variasi tekstual kecil akibat kesalahan penyalinan. Sampai pada abad ke-15 ditemukan sudah ada ribuan naskah kitab suci, ya. Dan ternyata dari ribuan naskah kitab suci itu tidak ada satupun naskah aslinya. Jadi semua salinan-salinan naskah kitab suci itu adalah salinan, kopian. Bukan dalam pengertian seperti zaman kita sekarang, ya, file di copy paste. Oh, itu sudah pasti 100% sama persis. Di zaman dulu tidak ada sistem copy paste. Jadi kalau ingin membuat kopinya dari sebuah salinan harus ditulis dengan tangan. Dan kalau penulisnya ngantuk, ya akan terjadi kesalahan tulis. Apakah ada, Pak? Ada. Kesalahan-kesalahan tulis itu dalam naskah-naskah salinan kitab suci. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, naskah-naskah salinan kitab suci yang kita miliki, itu ada kurang lebih 4.500 sampai 5.000 naskah salinan. Itu tidak termasuk dengan naskah-naskah salinan yang ditemukan di abad ke-20, abad 1920, di gua-gua Wadi Qumran di Laut Mati. Itu semakin banyak lagi naskah-naskah salinan itu. Nah, jadi dengan kesetiaan yang luar biasa, mereka menulis, ya, juru-juru tulis itu menulis ulang sampai terkumpul ribuan naskah-naskah salinan kitab suci Perjanjian Baru. Nah, kemudian kritik teks modern muncul. Bukan untuk meragukan Alkitab, tetapi untuk menelusuri kembali bentuk teks yang paling mendekati aslinya. Tadi saya katakan bahwa di dalam naskah salinan kitab suci kita, itu ada kurang lebih 5.000 salinan kitab suci. Dari sekian ribu itu, ada naskah-naskah tertua. Ada naskah-naskah yang ditulis di di tahun 1000-an. Ada naskah-naskah kitab suci yang ditulis di tahun 1500, di abad pertengahan. Karena sudah terkumpul begitu banyak, dan juga ada naskah-naskah yang dalam tanda petik, ada yang salah tulis, ada naskah-naskah yang terbakar, ada yang naskah-naskah salinan kitab suci yang sudah robek, ada naskah-naskah yang sudah tercuil, hilang entah kemana bagiannya itu, ya. Nah, disinilah muncul satu metode hermeneutik yang disebut dengan kritik teks, ya. Nah, kritik teks ini muncul bukan untuk meragukan Alkitab, tetapi untuk menelusuri kembali bentuk teks yang paling mendekati asli. Karena ada ribuan teks Alkitab, maka dengan metode hermeneutik kritik teks, mereka menemukan satu metode dan prinsip, hukum-hukum dan aturan-aturan yang dipakai untuk melihat sebuah naskah ini apakah memang ditulis dan disalin sesuai dengan naskah tertua. Nah, penemuan naskah-naskah penting seperti Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanus, Gulungan Laut Mati, itu meneguhkan bahwa firman yang kita miliki sekarang itu tidak menyimpang secara teologis dari yang mula-mula. Para reformator seperti Martin Luther, John Calvin menegaskan kembali satu prinsip yang kita kenal dengan sebutan sola scriptura, bahwa Alkitab
adalah satu-satunya otoritas tertinggi di dalam iman dan praktek Kristen. Bukan karena disahkan manusia, tetapi karena Allah sendiri berbicara di dalamnya. Nah, dalam terang itu, pemeliharaan teks Alkitab menjadi bagian dari penyelenggaraan ilahi yang meneguhkan janji Yesus bahwa firman-Ku tidak akan berlalu. Nah, kemudian terjadilah masa di mana Alkitab itu diterjemahkan ke berbagai bahasa di berbagai bangsa di seluruh dunia. Dan ini menjadi bukti kelanjutan pemeliharaan Roh Kudus atas firman yang tertulis. Dari terjemahan Latin Vulgata ya oleh Hieronymus, kemudian versi Inggris oleh Tyndale, dan kemudian ada versi King James Version, hingga Alkitab terjemahan baru yang dicetak tahun 1974 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, semuanya ini merupakan usaha mengalirkan kebenaran yang sama ke dalam satu konteks budaya yang berbeda, tanpa kehilangan makna ilahi. Nah, perkembangan ini menunjukkan bahwa kanon Alkitab itu tidak berubah. Hanya bentuk bahasa yang disesuaikan agar umat Tuhan ini memahami maksud dari penyataan-penyataan Allah. Nah, dalam pemahaman teologi evangelikal, Alkitab yang kita baca hari ini itu adalah teks yang setia pada naskah asli, dijaga oleh Allah sendiri melalui sejarah. Karena itu, belajar sejarah pembentukan Alkitab bukan sekedar suatu pengetahuan akademis, tetapi pengakuan iman bahwa Allah yang berfirman pada abad pertama tetap berbicara dengan kuasa yang sama sampai di zaman kita sekarang. Nah, hanya persoalannya, ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ke berbagai bangsa di seluruh muka bumi ini, maka di dalam penterjemahan Alkitab itu ternyata ada dua pendekatan, yaitu Alkitab diterjemahkan dan ada juga isi dari Alkitab itu yang ditafsirkan. Seperti contohnya Alkitab yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, itu disusun berdasarkan dua pendekatan ini, yaitu diterjemahkan dan ditafsirkan. Nah, karena itu, kita perlu satu metode hermeneutika untuk bisa memilah manakah teks dari kitab suci atau ayat-ayat dari kitab suci yang sekarang dimiliki oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia, manakah yang merupakan bagian dari terjemahan dari naskah-naskah kitab suci, manakah yang ditafsirkan. Kalau kita tidak melakukan studi hermeneutik dengan perbandingan terjemahan, maka kita tidak akan tahu. Misalnya di dalam Roma 1 ayat 16, di situ ada beberapa kalimat. Nah, maka pertanyaan saya, di Roma 1 ayat 16, apakah kita bisa membedakan manakah ayat-ayat, kalimat-kalimat yang merupakan kalimat terjemahan dan manakah yang merupakan kalimat tafsiran? Ya, karena kalau kita bicara dari sudut pendekatan bahasa asli, kalau diterjemahkan, itu bahasa dan kalimatnya sesuai dengan bahasa asli. Tetapi kalau ayat Alkitab kita itu dibentuk berdasarkan tafsiran, maka kalimat yang ada di dalam kitab suci kita itu tidak ada di dalam naskah asli Alkitab. Mengerti ya, Bapak Ibu ya? Disinilah perbedaan antara terjemahan dan tafsiran. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab kita yang dikeluarkan Lembaga Alkitab Indonesia itu terbentuk dengan dua pendekatan. Diterjemahkan dan ditafsirkan. Kadang-kadang di dalam satu ayat bercampur antara terjemahan dan tafsiran. Gitu ya. Nah, tentu di sini kita harus sebagai hamba Tuhan
kita harus menyelidiki kitab suci kita membaca, kita eksegese, kita pakai hermeneutika, kita pakai metode perbandingan terjemahan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa membedakan di ayat yang akan kita khotbahkan, manakah kalimat-kalimat yang diterjemahkan dari bahasa asli Alkitab dan manakah yang ditafsirkan. Karena ada kemungkinan kalimat-kalimat hasil tafsiran itu ada kemungkinan tidak mendekati maksud asli dari bahasa aslinya, dari naskah-naskah yang ditulis dengan bahasa asli Alkitab. Entah itu bahasa Ibrani ataukah itu bahasa Yunani. Nah, sekarang kita akan berlatih memperbandingkan terjemahan dengan menggunakan Roma 1 ayat 16.